Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai menghadirkan sholat dalam kehidupan. Di sini, tujuan pembelajaran yang hendak kalian capai ada 3. Yang pertama, peserta didik menjelaskan hakikat sholat dalam pencegahan perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, peserta didik memaparkan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat. Dan yang ketiga, peserta didik membuat quote tentang sholat mencegah perbuatan keji dan munkar dalam media sosial ataupun media lainnya. Baik, sudah siap untuk belajar? Mari kita buat suasana belajar senyaman mungkin ya. Dan sebelumnya, mari kita lihat bagian infografis terlebih dahulu, di mana pembelajaran kali ini akan dimulai dengan membahas mengenai makna sholat, kemudian yang kedua, sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela, kemudian yang ketiga, hikmah melaksanakan sholat, dan yang terakhir adalah mengamalkan sholat 5 waktu secara konsisten atau istiqomah. Sebelum ke materi, mari bertafakur terlebih dahulu. Kalian tentu sudah tahu bahwasanya agama merupakan fondasi hidup manusia sehari-hari. Dan dalam Islam, sholat merupakan tiang agama yang termasuk ke dalam rukun Islam yang kedua. Ada yang tahu maksud dari sholat merupakan tiangnya agama? Ya, betul. Sholat adalah pilar penyangga yang mengokohkan keimanan seseorang. Bisa kita lihat ilustrasi berikut, di mana Islam diibaratkan sebagai sebuah bangunan, syahadat sebagai pondasi utamanya, dan sholat adalah tiangnya, serta dakwah adalah atapnya. Coba perhatikan tiang sholat, di mana menunjukkan sholat wajib yang 5 waktu. Ada sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, juga sholat isya. Coba kalian bayangkan, jika kalian tidak melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu ini, apa yang akan terjadi pada bangunan itu? Ya tentu, tersebut akan runtuh, rusak, hancur karena tidak bertiang. Nah, setelah bertafakur, sekarang kita akan masuk ke tahap materi mengenai makna sholat. Ada yang tahu apa itu sholat? Apakah kalian selalu melaksanakan sholat? Ya, alhamdulillah, betul. Sholat adalah berdoa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sholat berasal dari bahasa Arab, yaitu sholat yang merupakan turunan dari kata yusolli, sholatan. Sementara menurut istilah, sholat adalah ibadah yang meliputi ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat juga merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim sesuai dengan syariat, rukun, dan juga bacaan tertentu. Nah, di sini ada salah satu dalil yang menerangkan tentang perintah untuk melaksanakan sholat, yaitu ada dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Mari kita baca secara bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Walazikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sami'na wa ata'na. Artinya adalah, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah dengan mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Nah, supaya kita lebih paham mengenai sholat, kita juga perlu memahami ketentuan dari sholat itu sendiri, dimulai dari syarat wajib sholat, syarat sah sholat, juga rukun sholat. Yang pertama, syarat wajib sholat yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim agar sholatnya sah dan juga dapat diterima. Ada 3 kriteria. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Kemudian yang kedua, syarat sah sholat, yaitu syarat yang harus dipenuhi saat melaksanakan sholat. Ada 12 kriteria. Yang pertama Islam, yang kedua sudah balik, 3 berakal, 4 sudah masuk waktu sholat, 5 suci dari hadas kecil dan besar, 6 suci dari najis, baik pakaian yang kita pakai saat akan melaksanakan sholat maupun tempat yang nantinya menjadi tempat untuk melaksanakan sholat. 7 menutup aurat, bagi perempuan memakai mukena sedangkan laki-laki memakai sarung. 8 menghadap kiblat, 9 tidak berbicara selain bacaan sholat, 10 tidak banyak bergerak selain gerakan sholat, 11 tidak sambil makan dan minum, dan yang terakhir tidak berniat memutus sholat. Kemudian ketentuan yang ketiga yaitu mengenai rukun sholat. Rukun sholat ini adalah bagian-bagian dalam sholat yang wajib dilakukan dan urutannya pun harus sesuai. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Apabila tidak mampu, boleh sambil duduk. Apabila duduk masih belum mampu, boleh sambil berbaring. Yang kedua, membaca niat sholat. 3. Takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Ruku. 6. Iktidal. 7. Sujud. 8. Duduk di antara 2 sujud. 9. Duduk untuk membaca tasyahud akhir. 10. Salawat kepada Nabi. 11. Salam. 12. Tumatninah, yaitu dilakukan dengan khusyuk. Ke-13. Tertib sesuai dengan urutannya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Apa sih takwa itu? Ada yang pernah mendengar kata takwa? Tentu ya, kalian pasti sering mendengar kata takwa, di mana takwa diartikan sebagai menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Lalu, kenapa takwa dikaitkan dengan sholat? Karena keduanya memiliki hubungan erat dan saling melengkapi. Salah satunya dengan menjalankan sholat berarti kita telah menunjukkan ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana selain sholat sebagai bukti nyata ketakwaan seseorang, ketika kita melaksanakan sholat dengan sempurna, sungguh-sungguh, dan juga ikhlas, maka akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut untuk berbuat dosa, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada orang lain, maupun dosa terhadap dirinya sendiri. Nah, di sini kita akan membahas mengenai hikmah ataupun manfaat dari melaksanakan sholat, yang tentunya banyak sekali kebaikan dari sholat yang kita rasakan. 1. Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Kemudian hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala akan terjalin baik karena sholat ini adalah salah satu bentuk komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan memperoleh kedamaian, keamanan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. 5. Melatih hidup disiplin dan taat aturan, baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. 6. Membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat.
7. Menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, materi yang terakhir mengenai mengamalkan sholat 5 waktu secara istiqomah. Bagaimana nih caranya supaya kita dapat mengamalkan sholat, khususnya sholat yang wajib yang 5 waktu itu dengan konsisten, dengan istiqomah, dengan tidak bolong-bolong. Yang pertama, menyadari bahwa sholat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bukan semata-mata hanya melakukan gerakan sholat saja. 2. Memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Seperti yang tadi sudah kita bahas pada materi sebelumnya. 3. Menyadari bahwa kita akan kembali ke akhirat. Karena dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat kekal abadi. Dan yang menjadi penolong kita hanyalah amal ibadah kita. Keempat, jangan menunda sholat. Jangan malas-malas untuk melaksanakan sholat. 5. Niat yang tulus untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Lakukan sholat berjamaah. Jika laki-laki berjamaah di masjid, jika perempuan boleh berjamaah bersama di rumah. Ketujuh, berteman dengan orang yang rajin sholat. Karena insya Allah ketika nanti kita berteman dengan orang yang rajin sholat, kita juga akan terbawa menjadi rajin untuk melaksanakan sholat. Yang terakhir, banyak membaca buku keislaman, baik melalui internet ataupun media lainnya. Nah, alhamdulillah materi pembelajaran mengenai sholat sudah tersampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan tentunya mendatangkan manfaat bagi kita semua. Namun, jika dirasa kalian belum begitu paham, kalian bisa menambah literatur kalian dari berbagai macam sumber. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Tutup saja dengan doa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.